dapatin semua item yang ada di C3 di blok Fruit. Kali ini aku akan kasih tahu ke kalian apa aja sih item yang ada di C3 dan gimana cara buat dapetinnya. Langsung aja deh. Di sini aku udah siapin list item yang ada di C3. Dari sword, gun, aksesoris, dan fighting style. Pertama, untuk mendapatkan aksesoris pilot helmet, kalian harus mengalahkan boss stone yang ada di Port Town. Setelah kalian mengalahkan boss stone, kalian akan berkesempatan untuk mendapatkan aksesoris pilot helmet ini. Selanjutnya kita akan mengalahkan musuh elit. Musuh elit ini akan muncul setiap 10 menit dalam server dan akan tersebar di beberapa pulau di C3 seperti Port Town, Floating Turtle, Great Tree, dan Hydra Island. Untuk mendapatkan info dari musuh elit, kalian harus interaksi ke NPC Elite Hunter yang ada di Castle on the Sea. Setelah kalian mendapatkan info dari Elite Hunter, kalian tinggal mencari tuh musuh elit yang tersebar di pulau yang sudah diberitahu oleh NPC Elite Hunter. Setelah kalian mengalahkan musuh elit, kalian akan berkesempatan mendapatkan satu dari 6 aksesoris seperti bandana black, bandana green, bandana red, hunter cape black, hunter cape green, dan hunter cape red. Jika kalian sudah mengalahkan minimal 5 musuh elit, kalian bisa berinteraksi dengan NPC Lunoven dan kalian akan diberi aksesoris Pretty Helmet. Selanjutnya kita menuju ke NPC Player Hunter yang ada di Castle on the Sea. Setelah kalian interaksi ke NPC-nya, kalian akan ditugaskan untuk mengalahkan player sesuai nama player yang diberikan oleh NPC Player Hunter. Quest ini hanya berlaku pada public server ya, nggak bisa dipakai di private server. Nah, setelah kalian mengalahkan minimal 5 player, kalian bisa bicara ke NPC Takomura dan kalian akan diberi hadiah aksesoris Jaw Shield. Kita checklist dulu. Selanjutnya, cara untuk mendapatkan Sword Twin Hooks, kalian harus mengalahkan boss Captain Elephant. Setelah mengalahkan bosnya, kalian berkesempatan mendapatkan Sword Twin Hooks ini. Selanjutnya, untuk mendapatkan Sword Convender, kalian harus mengalahkan boss Beautiful Pirate. Nah, setelah kalian mengalahkan bosnya, kalian berkesempatan untuk mendapatkan Sword Convender ini. Selanjutnya kita akan menyelesaikan quest untuk mendapatkan aksesoris Musketeer Head. Pertama, kalian interaksi ke NPC Citizen dan kalian akan ditugaskan untuk mengalahkan 50 Forest Pirate. Setelah mengalahkan 50 Forest Pirate, kalian kembali ke NPC-nya untuk tugas kedua, yaitu mengalahkan boss Captain Elephant. Nah, setelah kalian mengalahkan bosnya, kalian interaksi ke NPC Citizen lagi tuh. Nanti kalian akan ditugaskan untuk mencari harta karun yang ada di Floating Turtle ini. Untuk tempatnya follow karakterku aja ya. Tempatnya itu ada di belakang jamur itu tuh. Gunakan skill kalian untuk menghancurkan temboknya. Setelah itu, masuk aja dan kalian bisa mendapatkan aksesoris Musketeer Head ini. Selanjutnya, cara untuk mendapatkan fighting style Electric Claw, kalian harus interaksi ke NPC Previous Hero yang ada di Floating Turtle. Untuk tempatnya kalian follow karakterku ya. Syarat untuk interaksi ke NPC-nya, mastery fighting style Electric kalian minimal level 400. Setelah syarat terpenuhi, kalian interaksi ke NPC-nya dan kalian akan ditugaskan untuk berlari ke mansion dalam waktu 30 detik. Setelah berhasil, kalian kembali ke NPC-nya dan beli fighting style Electric Claw dengan harga 3 juta belly dan 5.000 fragment. Kita checklist dulu. Selanjutnya kita menuju ke Hydra Island untuk mengalahkan boss Island Empress untuk mendapatkan senjata Serpent Bow. Setelah berhasil melawan bosnya, kalian akan berkesempatan untuk mendapatkan senjata Serpent Bow ini. Selanjutnya kita menuju ke Great Tree untuk mengalahkan boss Kilo Admiral untuk mendapatkan aksesoris Lei.
Setelah kalian berhasil mengalahkan bosnya, kalian akan berkesempatan untuk mendapatkan aksesoris ini. Selanjutnya, untuk mendapatkan body sword, kalian harus mengalahkan boss Cake Queen yang ada di pulau Sea of Threats. Setelah kalian mengalahkan bosnya, kalian berkesempatan untuk mendapatkan body sword ini. Selanjutnya kita menuju ke Pulau Haunted Castle. Kalian bisa gacha di NPC Dead King menggunakan bones atau tulang. Untuk bones atau tulang kalian bisa dapetin dengan mengalahkan musuh yang ada di pulau ini. Jika kalian beruntung, kalian akan mendapatkan aksesoris Golden Sunhead dan Pear Ears. Dari gacha bones atau tulang di Dead King, kalian juga bisa mendapatkan item yang bernama Fire Essence. Item ini berguna untuk diberikan ke NPC yang bernama Uzod demi mendapatkan Fighting Style Dragon Talon. Untuk tempatnya bisa follow karakterku ya. Setelah kalian memberikan Fire Essence-nya, syarat lain untuk mendapatkan Fighting Style Dragon Talon Mastery dari Dragon Breed kalian minimal level 400. Baru kalian bisa beli Fighting Style Dragon Talon dengan harga 3 juta peli dan 5000 fragment. Selanjutnya, cara mendapatkan soul guitar, kita harus menunggu full moon dulu dan berdoa di kuburan ya. Nanti doa kalian akan dibalas dan kalian akan diajak untuk bermain game. Setelah kalian menerimanya, akan ada geledek di mana game sudah dimulai. Game pertama, kalian ditugaskan untuk mengalahkan semua musuh living zombie secara bersamaan. Jika salah satu musuh masih hidup, kalian harus ngulang lagi ya, sampai ada geledek lagi sebagai pertanda game pertama selesai. Game kedua, kalian ditugaskan untuk memilih batu nisan terbanyak antara kuburan kanan dan kiri. Pastikan hitung yang benar ya. Setelah kalian yakin, kalian bisa tekan papan sampai berwarna putih untuk kuburan dengan batu nisan terbanyak. Ulangi terus sampai baris terakhir ya. Jika berhasil, akan ada geledek bertanda game kedua berhasil. Game ketiga, kalian ditugaskan untuk mencari hantu yang ada di ruangan. Kalian interaksi sama hantunya aja ya. Setelah interaksi, akan ada geledek untuk game berikutnya. Selanjutnya, follow karakterku ya. Nah, di bawah ada piala dengan arah yang berbeda-beda. Kalian ke bawah aja, lalu zoom out layar kalian dan jangan lupa untuk screenshot layar kalian ya. Setelah itu, kalian pergi ke ruang bawah tanah dari kastil ini. Untuk tepatnya, follow karakterku ya. Nah, disitu kayak ada papan tulis dengan garis kuning. Kalian pencet garis kuning dan sesuaikan dari arah piala yang baru saja kalian screenshot. Disclaimer dulu, tiap player arah pialanya berbeda-beda ya, nggak harus sama dengan punya aku. Dan jika tidak ada piala dalam foto, kalian bisa kosongin aja sampai nggak ada garis kuningnya ya. Dan game terakhir, kalian ditugaskan untuk menekan tombol kotak hitam ini sesuai warna yang ada di depannya. Entah itu pipa atau kabel itu ya. Kalian tinggal arahin kamera kalian. Jika memang tidak ada kabel atau pipa yang berwarna, kalian biarin aja tetap warna hitam ya. Jika kalian berhasil, akan ada geledek untuk menyelesaikan permainannya. Setelah itu, kalian interaksi dengan mesin kotak besar untuk membuat soul guitar. Ada beberapa item yang harus kalian dapatkan untuk membuatnya ya. Kalian harus siapin 500 bones, 250 ektoplasma, 1 dark fragment, dan 5000 fragment. Dan voila, kalian mendapatkan soul gitarnya. Kita checklist dulu. Selanjutnya, untuk mendapatkan pedang Yama ada dua opsi. Pertama, kalian harus mengalahkan 30 musuh elit atau mengalahkan 30 player di quest player hunter. Jika sudah memenuhi syarat, kalian pergi ke Hydra Island dan follow karakter aja ya. Ada tempat rahasia di balik air terjun. Kalian masuk aja dan hancurkan dinding menggunakan skill kalian ya. Di sana ada beberapa musuh, kalian tinggal kalahin aja. Nah, di ruangan ini ada pedang Yama yang tertancap nih guys. Kalian cabut aja dan voila, kalian mendapatkan pedang Yama.
Perlu kalian tahu, setiap kalian mengalahkan musuh elit, kalian berkesempatan mendapatkan item God Chalice loh. Item ini berguna untuk spawn boss Rip Indra di Castle on the Sea. Untuk spawn boss Rip Indra, kalian harus nyalakan 3 tombol yang tersebar di Castle on the Sea. Untuk menyalakannya, kalian harus memiliki warna aura legendary. Yang pertama, warna putih dengan nama Snow White, warna pink atau Winter Sky, dan warna merah dengan nama Pure Red. Jika kalian tidak mempunyai warna auranya, kalian bisa minta tolong ke teman kalian yang mempunyai 3 warnanya ya. Nah, setelah semua tombol sudah dinyalakan, bawa God Chalice kalian dan taruh di tempatnya. Setelah mengalahkan boss Rip Indra, kalian berkesempatan mendapatkan aksesoris Valkyrie Helm dan pedang Dark Dagger. Untuk mendapatkan pedang Tushita, kalian atau player lain harus spawn boss Rip Indra dulu. Setelah itu, kalian buru-buru menuju ke Hydra Island dan pergi ke ruangan rahasia tempat pedang Yama berada. Setelah sampai, kalian naik ke bagian air terjun paling kanan dari pintu masuk ruangan. Setelah masuk, kalian akan menemukan gerbang untuk pindah menuju ke Floating Turtle. Kalian masuk aja ya. Setelah teleport, kalian harus menyalakan 5 obor yang tersebar di Pulau Floating Turtle. Untuk tempat kelima obornya, kalian bisa follow karakterku ya. Untuk menyalakan obor, kalian harus sesuai urutan ya. Kalau tidak, obor tidak akan menyala. Setelah menyalakan kelima obor, kalian menuju ke Boss Longma. Untuk tempatnya, follow karakterku aja ya. Setelah mengalahkan Boss Longma, kalian akan mendapatkan pedang Tushita. Kayak gini bentuknya. Selanjutnya, cara mendapatkan pedang CDK atau Gur's Dual Katana. Aku saranin ke kalian untuk pakai buah portal ya. Kalau tidak punya, kalian bisa minta tolong teman kalian untuk menemani kalian. Soalnya quest CDK ini akan sangat susah untuk dilakukan sendiri. Oke, langsung aja ya. Untuk menerima questnya, kalian follow karakterku aja. Oh iya, lupa. Syarat untuk quest CDK, mastery pedang Yama dan Tushita kalian minimal level 350 ya. Kalian interaksi aja ya sama NPC ini untuk membuka pintu ke tempat quest CDK berada. Selanjutnya, kalian pergi ke bagian lain bangunan ini dan kalian menemukan pintu yang tertutup. Kalian hancurin aja pakai skill kalian dan masuk aja. Nah, disinilah tempat quest CDK berada. Bagian kanan ada quest untuk pedang Yama dan bagian kiri ada quest untuk Tushita. Langsung aja ya, kita mulai dari quest pertama Tushita, yaitu Dog Legend. Quest ini mengharuskan kalian untuk interaksi ke NPC bot dealer. Kalian interaksi aja tuh, terus tekan next sampai ketemu tulisan Pardon Me. Kalian keliling aja tuh di pulau-pulau C3 dan interaksi bot dealer sebanyak 3 kali. Bebas ya, mau bot dealer biasa atau luxury bot dealer, kalau ada tulisan Pardon Me tinggal interaksi aja. Nah, setelah kalian interaksi NPC bot dealer sebanyak 3 kali, kalian akan menyelesaikan quest pertama dari Tushita dan kalian akan mendapatkan pecahan dari berlian merah atau Alucard Fatman. Selanjutnya, quest kedua Tushita adalah Sense of Duty. Quest ini mengharuskan kalian untuk mengikuti Pirate Raid yang akan muncul setiap 75 menit dalam server di Castle on the Sea. Nah, kalian selesaikan aja ya Pirate Raid-nya dan kalian akan menyelesaikan quest kedua dari Tushita. Selanjutnya, quest ketiga Tushita adalah Soulless. Quest ini mengharuskan kalian mengalahkan boss Cake Queen dalam waktu 2 menit atau sampai musik berhenti. Di sini peran teman sangat penting ya, karena boss Cake Queen ini cukup susah untuk dikalahkan, apalagi dalam waktu 2 menit. Setelah kalian mengalahkan bosnya, kalian akan otomatis teleport ke Heavenly Dimension. Nah, di sini kalian diharuskan untuk menyalakan 3 obor. Akan ada musuh yang muncul menyerang kalian. Hati-hati ya, jangan sampai kalah. Nah, untuk obor ketiga akan ada bos yang muncul. Kalian harus lebih hati-hati lagi ya.
Setelah kalian mengalahkan semua musuh, gerbang akan terbuka dan kalian akan teleport ke tempat quest JDK berada, sekaligus menyelesaikan quest ketiga Tushita. Selanjutnya, quest pertama pedang Yama adalah Pain and Suffering. Quest ini mengharuskan kalian untuk membiarkan diri kalian dipukuli sama musuh sampai damage tertentu. Setelah menerima damage berkali-kali, otomatis kalian akan menyelesaikan quest pertama Yama. Selanjutnya, quest kedua Yama adalah Haze of Misery. Setelah kalian menerima questnya, semua yang ada di C3 ini akan berkabut dan kalian akan diharuskan untuk mengalahkan musuh dengan tanda ungu di badannya. Musuh dengan tanda ungu ini tersebar di seluruh pulau yang ada di C3 ini. Itu sebabnya aku saranin kalian untuk pakai portal, atau kalian minta bantuan teman kalian untuk diantarkan di berbagai pulau di C3 ini. Musuh-musuh ini tidak menentu ada di mana saja, tapi aku kasih tahu ke kalian ada beberapa pulau yang biasa musuh bertanda ungu ini muncul, seperti Floating Turtle, Hydra Island, Porton, Sea of Threads, dan Great Tree. Setelah kalian mengalahkan semua musuh, kabut akan menghilang dan kalian sudah menyelesaikan quest kedua Yama. Selanjutnya, quest ketiga Yama adalah Fear the Reaper. Quest ini mengharuskan kalian untuk spawn boss Soul Reaper yang ada di Haunted Castle. Untuk spawn Soul Reaper, kalian harus mendapatkan Hollow Essence terlebih dahulu. Untuk mendapatkannya, kalian bisa gacha di Dead King menggunakan bones atau berdoa di kuburan setiap malam. Setelah kalian mendapatkan itemnya, kalian bawa ke tempat seperti air mancur ini untuk spawn boss Soul Reaper. Selanjutnya, biarkan kalian dikalahkan Soul Reaper dan otomatis kalian akan teleport ke tempat Hell Dimension. Sama seperti quest ketiga Tushita, kalian diharuskan untuk menyalakan 3 obor dan setiap obor yang kalian nyalakan akan ada musuh yang muncul untuk menyerang kalian. Nyalakan setiap obor dan kalahkan semua musuh untuk menyelesaikan questnya. Setelah mengalahkan semua musuh, kalian akan membuka gerbang dan akan teleport ke tempat quest JDK berada dan menyelesaikan quest ketiga dari Yama. Setelah menyelesaikan semua quest, jangan lupa untuk cek gulungan di kedua tempat quest ya. Kalian interaksi aja sampai gulungan itu menghilang. Setelah itu, pergi ke tempat dimana semua alucard fragment kalian bergabung untuk membuka pintu menuju boss yang membawa JDK. Aku saranin start kalian di sword atau pedang ya, karena boss ini hanya bisa di-damage menggunakan pedang saja. Setelah kalian mengalahkan bosnya, otomatis kalian akan mendapatkan pedang JDK atau Gur's Dual Katana. Selanjutnya, untuk mendapatkan Fighting Style God Human, kalian harus bertemu NPC yang bersembunyi dalam pohon. Untuk tempatnya, follow karakterku ya. Ada beberapa syarat untuk mendapatkan Fighting Style ini. Syarat pertama, mastery Fighting Style dari Superhuman, Death Step, Electric Claw, Shockman Karate, dan Dragon Talon kalian minimal level 400. Syarat kedua, siapkan material 10 Dragon Scale, 20 V-Style, 10 Mystic Droplet, dan 20 Magma Ore. Nah, setelah semua syarat sudah terpenuhi, kalian bisa beli Fighting Style God Human ini dengan harga 5 juta belly dan 5.000 fragment. Selanjutnya, cara spawn boss Cake Prince ini agak ribet guys. Kalian diharuskan untuk mengalahkan 500 NPC di pulau Cake Land yang ada di Sea of Threads. Untuk melihat info sisa berapa musuh yang perlu kita kalahkan, kalian bisa interaksi di NPC Drip Mama yang berada di tengah pulau. Aku saranin kalian jangan sendiri ya, bawa teman kalian untuk membantu mengalahkan 500 musuh untuk membuka dimensi demi melawan Cake Prince ini. Nah, setelah kalian mengalahkan 500 musuh, kalian interaksi ke NPC Drip Mama lagi tuh untuk membuka dimensi yang berada di belakang rumah Drip Mama untuk melawan boss Cake Prince ini. Aku saranin kalian melawan bos ini setidaknya ada 3 orang ya. Kalau kalian melawan sendiri, kemungkinan besar kalian gagal melawan bos Cake Prince ini. Nah, setelah kalian mengalahkan bosnya, kalian akan berkesempatan untuk mendapatkan Sword Spiky Trident dan aksesoris Pulse Craft. Kita checklist dulu. Selanjutnya, untuk mendapatkan Shark Ancor, kalian harus bertemu NPC yang bernama Shark Hunter. Untuk tempatnya, follow karakterku ya. Setelah kalian bertemu, kalian diharuskan untuk craft Shark Tooth Necklace. Untuk craft aksesoris ini, kalian membutuhkan 1 Mutant Tooth dan 5 Shark Tooth. Selanjutnya, kalian craft Terror Jaw. Kalian butuh material 1 Terror Ice, 2 Mutant Tooth, 10 Full Skull, dan 5 Shark Tooth.
Nah, baru kalian bisa craft monster magnet dengan material 2 terror ice, 8 electric wings, 2 full skull, dan 10 shark tooth. Nah, setelah kalian punya monster magnet, carilah terror shark dengan darah 195.000. Emang susah-susah gampang sih guys nyarinya. Setelah kalian ketemu terror shark dengan darah 195.000, kalian lawan aja guys. Nah, setelah kalian mengalahkan terror sharknya, otomatis kalian mendapatkan shark ancor. Selanjutnya, mencari Kitsune Island itu sangat mudah guys. Syaratnya kalian pastikan hari ini dalam server kalian itu full moon ya. Setelah itu naiklah kapal waktu siang sampai Danger 5 hampir menuju Danger 6. Nah, kalian turun dari kapal dan cari bebatuan yang agak jauh dari kapal ya. Jangan terlalu dekat dengan kapal agar tidak memancing si event muncul tiba-tiba dan mengganggu kalian mencari Kitsune Island. Tunggulah matahari tenggelam sampai muncul notifikasi seperti ini. Barulah kalian buru-buru naik kapal dan masuklah ke Danger 6, dan otomatis kalian akan menemukan Pulau Kitsune. Nah, kalian masuk aja ke Pulau Kitsune lalu interaksi ke bakso jumbo ini. Setelah kalian interaksi, bulan berubah menjadi biru dan quest Kitsune telah dimulai. Kalian diharuskan untuk menangkap cahaya biru atau Azure Ember ini sebanyak-banyaknya dalam 5 menit ya. Maksimal kapasitas di inventory kalian itu 25 Azure Ember ya. Gunakan Azure Ember kalian untuk gacha di bakso jumbo tadi untuk mendapatkan item. Aku saranin kalian minimal 15 Azure Ember ya buat kalian gacha, agar chance kalian mendapatkan item itu lebih besar. Setelah waktu selesai, kalian tidak bisa berinteraksi dengan bakso jumbo lagi ya. Nah, dari gacha Azure Ember, kalian berkesempatan untuk mendapatkan Kitsune Ribbon, Kitsune Mask, dan Fog Lamp. Selanjutnya, cara mendapatkan Fighting Style Sanguine Art yang menjadi idaman para pemain Block Fruit ini ya. Syarat untuk mendapatkan Sanguine Art ini, kalian harus mempunyai Leviathan Heart dulu. Nah, cara mendapatkan Leviathan Heart, kalian harus hunting Leviathan ya. Syaratnya minimal 5 orang untuk memicu munculnya Frozen Dimension. Kelima orang itu harus bribe dulu ya ke NPC spy yang ada di 3 outpost. Jika spy bilang I don't know anything yet, berarti kalian sedang cooldown ya. Untuk menghilangkan cooldown, kalian diharuskan untuk si event dulu. Aku saranin semua si event kalian lawan ya. Entah itu shark, kapal, piranha, sea beast, terror shark, dan lain-lain dah ya. Semakin sering kalian si event, semakin cepat cooldown kalian berakhir dan kalian bisa mengikuti hunting Leviathan. Nah, tanda kalian sudah tidak cooldown lagi, kalian bisa bribe spy dan dia mengatakan the Leviathan is out there. Go find it before it cause more distraction. Syarat lain untuk mendapatkan Leviathan Hearts, kalian harus menggunakan kapal Base Hunter ya. Langsung aja deh ya. Setelah kalian menemukan Frozen Dimension, tinggal kalian bicara ke NPC-nya untuk memulai melawan Leviathan. Cara melawan Leviathan, kalian harus damage badannya dulu ya. Kalau nggak salah, kalian harus damage ke badan sebanyak 3 kali, baru kalian bisa damage kepala atau ekornya untuk darah terakhir Leviathannya. Nah, setelah kalian mengalahkannya, Leviathan Heart akan muncul tuh guys, dan kalian akan ditugaskan untuk menembak Leviathan Heart menggunakan kapal Base Hunter. Lalu kalian antar deh ke Leviathan Heart-nya ke Tiki Outpost untuk mendapatkannya. Dan voila, kalian mendapatkan Leviathan Heart. Untuk tempat mendapatkan Sanguine Art, kalian follow karakterku ya. Nah, berikan Leviathan Heart ke NPC-nya ya, dan kalian butuh beberapa material untuk membeli Sanguine Art ini. Yang pertama, 20 Demonic Whips, 20 Vampire Fang, dan 2 Dark Fragment. Dan kalian tinggal beli deh Sanguine Art ini dengan harga 5 juta belly dan 5.000 fragment. Nah, sampai lupa aku, cara mendapatkan Halo Sight, kalian harus spawn Soul Reaper terlebih dahulu. Setelah kalian mengalahkan Soul Reaper, kalian akan berkesempatan mendapatkan aksesoris Holy Crown dan Halo Sight. Sekarang kita menuju ke NPC Base Hunter. Untuk tempatnya follow karakterku ya. Nah, di sini kalian bisa craft aksesoris Leviathan Crown dengan material 1 Dark Fragment, 10 Leviathan Scale, dan 5 Electric Wings. Selanjutnya kalian bisa craft Leviathan Shield dengan material 1 Mirror Fractal, 30 Leviathan Scale, 10 Electric Wings, dan 20 Full Skull. Dan yang terakhir kalian bisa craft kapal Base Hunter dengan material 20 Leviathan Scale, 6 Electric Wings, 2 Mutant Tooth, 30 Full Skull, dan 6 Shark Tooth. Kita checklist dulu.
Dan itulah semua item yang ada di C3 ini. Jika memang masih ada yang kurang jelas, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan ingat, cukup tahu itu lebih baik daripada sok tahu, karena cukup itu melambangkan rasa syukur. Tapi jangan pernah merasa cukup akan ilmu, karena ilmu tidak akan pernah ada habisnya selama kita merasa ingin tahu. Dan jangan lupa untuk berbagi ilmu agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat bagi orang lain. Stay with me and never give up. Bye bye. Gak subscribe ku geprek kau.